Sakit. Setiap orang pernah sakit. Bisa sakit ringan, bisa sakit sedang, dan bisa pula sakit berat. Sejak manusia ada sampai hari ini, manusia tidak pernah terhindar dari situasi sakit. Sakit merupakan bagian dari hidup manusia. Memang perkembangan teknologi modern di bidang medis sekarang ini sangatlah pesat. Tetapi semuanya itu hanyalah merupakan usaha untuk mencegah, meringankan, menyembuhkan, dan merehabilitasi penderitaan akibat penyakit. Dengan kata lain, manusia memang senantiasa berusaha untuk mengatasi dan menanggulangi penyakit. Namun, sampai kapanpun, situasi sakit akan selalu mendampingi hidup manusia. Peristiwa sakit, terutama sakit berat, merupakan gangguan dan ancaman bagi setiap orang. Selama seseorang sakit, seluruh hidupnya diatur dan ditentukan oleh penyakit yang sedang dideritanya. Mungkin saja dia tidak begitu nampak menderita, tetapi bagaimanapun juga dia harus membawakan diri sebagai penderita yang sungguh menderita. Dia seakan-akan dicabut tiba-tiba dari lingkungan hidupnya, dari karyanya, bahkan dicabut dari identitasnya. Lalu dengan terpaksa dia harus bergantung dalam banyak hal dari orang lain. Maka dalam situasi yang demikian, bisa jadi dia merasa diri tidak berguna, kosong, dan minder terhadap dirinya sendiri yang dirasanya hanya merepotkan orang lain. Orang sakit seolah-olah hanya menemukan ketidakpastian tentang keadaannya. Namun, di lain pihak harus disadari bahwa peristiwa sakit bukanlah bencana terbesar dalam kehidupan. Penyakit seharusnya tidak mengakibatkan manusia kehilangan segala-galanya. Meskipun dalam kenyataan sering kita rasakan sebagai momok yang sanggup menimbulkan keputusasaan dan penderitaan yang amat sangat. Selain merupakan beban yang berat, ternyata situasi sakit dapat membawa manusia untuk mengalami bahwa Tuhan sangat dekat dengan dirinya. Situasi sakit ternyata dapat menjadi kesaksian iman, suatu kesempatan untuk menyadari apa arti kehidupan ini. Peristiwa sakit dapat memberi arti yang lebih dalam, karena justru pada saat-saat seperti itu tersedia kesempatan bagi seseorang untuk merenungkan dan merefleksikan kembali seluruh hidupnya. Situasi sakit menyadarkan setiap orang untuk semakin dewasa dan matang sebagai orang beriman, matang dalam menghadapi tantangan hidup.
Dengan demikian, si sakit tidak terlena pada diri dan penderitaannya, tetapi matang dalam bersikap, baik terhadap diri maupun terhadap Allah. Walaupun demikian, sungguh tidak tepat kalau dikatakan bahwa kepercayaan akan Allah itu berarti bahwa Allah akan mengambil alih segala penderitaan dari hidup manusia. Bukan. Yang dimaksudkan ialah bahwa dalam kepercayaannya, setiap orang masih mengharapkan kesetiaan Allah. Orang yang beriman yakin bahwa hubungan dengan Allah tidak dibatasi oleh sakit, tidak dibatasi oleh kematian, meskipun mereka merasa diri terasing dan tidak berarti bagi Allah. Mereka tidak tahu persis apa sebenarnya yang dijanjikan Allah. Tetapi mereka tahu bahwa Tuhan itu setia. Setia kepada hidup yang fana. Setia kepada sesama yang hadir untuk merawat dia. Dan setia kepada situasi yang kini sedang dialaminya. Di satu pihak, situasi sakit dapat menjadi ungkapan iman dari orang-orang yang sedang sakit. Tetapi, di pihak lain, situasi ini dapat juga menjadi ungkapan iman dari orang-orang sehat yang mengurus dan merawat orang sakit tersebut. Setiap orang yang mendapat kesempatan untuk mendampingi orang sakit, seperti yang dilakukan oleh para dokter, para perawat, dan keluarga, tidak hanya melakukan perawatan terhadap orang sakit itu, tetapi mereka hadir dan melakukan itu dengan seluruh dirinya, termasuk dengan imannya. Mendampingi orang sakit adalah tindakan dan kesaksian iman. Karena melalui pendampingan itu kita menawarkan makna kehidupan bagi insan yang kita layani dengan mengikut sertakan mereka dalam penghayatan iman kita. Berada bersama orang sakit memang tidak gampang. Hal itu menuntut kesetiaan untuk berjuang. Setia dan berjuang dalam kelemahan diri pada saat menghadapi pekerjaan yang mungkin sama sekali memuakkan dan tidak menyenangkan. Kesetiaan ini menjadi hakikat dari kesetiaan terhadap diri sendiri. Sehingga kita disadarkan kembali akan kefanaan hidup ini. Segala usaha yang kita lakukan terhadap sesama yang sakit menunjukkan kesetiaan kita kepada seluruh hidup. Orang sakit sangat merindukan kesembuhan. Dan kita yang hadir menolong dan mendampingi mereka juga merindukan hal yang serupa sampai kapanpun. Juga kalau mereka yang menderita sakit itu tak kunjung sembuh, kita tetap merindukan kesembuhannya. Semua terjadi demikian karena kesetiaan kita kepada hidup yang membangkitkan
dan hidup yang tidak akan binasa. Dalam keadaan demikianlah kita para pendamping orang sakit mengakui diri sebagai orang yang beriman. Karena itulah kehadiran sebuah rumah sakit adalah merupakan kehadiran simbolis dari keselamatan yang nanti akan dinyatakan dalam kerajaan Allah. Rumah sakit dengan segala aparatnya harus sanggup menjadi sarana pemulihan citra Allah sebagai tanda dari kehadiran Allah di tengah manusia. Pelayanan terhadap orang sakit di rumah sakit merupakan pemberian simbolis dari keselamatan yang ditawarkan Allah. Lingkungan rumah sakit seharusnya merupakan lingkungan yang sangat tepat untuk memperbaiki keadaan manusia yang lemah, yang cenderung kepada penggagalan rencana Allah. Di rumah sakit orang seharusnya menemukan dan meneruskan karya keselamatan gereja untuk memulihkan segalanya dalam Kristus. Saudara-saudari, ketika Kristus berada di dunia ini bersama kita, Dia sangat dikenal sebagai penyembuh, sebagai tabib yang bersedia menyembuhkan orang yang sakit. Dia senantiasa hadir membawa penyelamatan kasih Allah kepada orang-orang yang menderita, orang lemah, sakit, dan cacat. Dan sampai sekarang, melalui gereja dan umatnya, Kristus tetap melaksanakan pelayanan penyelamatannya bagi yang sakit dan lemah, yakni dengan perantaraan tindakan simbolis penyembuhan dan perawatan yang kita lakukan. Karena itu, ruang lingkup rumah sakit sebagai tempat penyembuhan dan perawatan orang sakit adalah sungguh-sungguh merupakan tanda sakramental dengan sejumlah simbolisme yang nampak dari pertemuan antara Kristus dengan mereka yang menderita. Saudara-saudari, Yesus Kristus telah mewartakan kabar gembira tentang kerajaan Allah yang membawa shalom, damai sejahtera yang sejati. Ia mewartakan dan menyatakan kasih-Nya kepada manusia, berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan orang-orang sakit. Yesus inilah dasar iman kita mengenai situasi sakit. Dia pula yang menjadi teladan kita untuk mendampingi orang sakit. Kita akan selalu dikuatkan oleh sabdanya yang berkata, "Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang,
kamu memberi aku pakaian. Dan ketika aku sakit, kamu melawat aku. God bless you.